Selamat sore. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pendidikan bahasa Indonesia, contoh atau kata kalimat penggunaan huruf vokal. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas A, E, I, O, dan U. Contoh kalimat huruf vokal di awal, di tengah, dan di akhir. Contoh huruf di awal kalimat, contoh dari A, yaitu api, di mana A diletak pada awal kalimat kata api. Api. Yang kedua, di tengah kalimat, yaitu padi. Padi. Di mana letak A di tengah padi. Terus di akhir kalimat kata lusa, letak lusa di akhir. Lusa. Terus E yang di awal kalimatnya enak, penulisannya E diletakkan di awal, enak. Terus yang kedua di tengah petak, E-nya diletak setelah P, jadi di tengah petak. Terus yang di akhir sore, kalimat sore, E-nya di akhir sore. Terus I di awal kalimatnya itu, I digunakan tuh di awal kalimat itu. Dan di tengah simpan, di awal, di tengahnya SI, I-nya di tengah. Dan di akhir kalimat murni, kalimat murni, I-nya digunakan di akhir kalimat. O, oleh, di awal, oleh, huruf O-nya digunakan di awal. Terus di kota, di tengah, kota, O-nya digunakan di tengah, kota. Radio, kalimat akhirnya atau di akhir, O digunakan di kalimat radio, O letaknya di belakang. Dalam pengajaran hafal kata dapat digunakan tanda aksen jika ajaran kata menimbulkan keraguan. Misalnya contoh, tiap hari Senin adik selalu mengikuti apel di sekolahnya. Kata apel bukanlah merujuk pada nama buah, melainkan pada istilah dari upacara bendera. Agar lebih jelas, kita ubah, tiap hari Senin adik selalu mengikuti apel di sekolahnya. Kata L dilafalkan seperti huruf E. Yang kedua, contoh kata atau kalimat penggunaan huruf diphthong, posisi awal, tengah, dan akhir. I, huruf diphthong di posisi awal katanya kata. Di posisi awal tidak ada. Di bagian tengah kata, contohnya balairung. Balairung. Contoh kalimat balairung seperti ini. Rung. Balairung. I, balairung. Di tengah kata, contohnya balairung, di bagian akhir kata pandai. Jadi I, pandai. Contoh kata atau kalimat penggunaan huruf miring. Contoh penggunaan huruf miring untuk penulisan judul buku atau karya seni lainnya. Contoh, kemarin kami menonton film baru karya Mira Lesmana dan Riri Rija dengan judul Ku Lari ke Pantai. Ku
lari ke pantai. Ini contoh penulisan huruf miring ku lari ke pantai. Terus contoh yang kedua, penggunaan huruf miring untuk kata atau huruf yang dikhususkan dalam suatu kalimat, yaitu isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang baik dan benar. Baik dan benar. Penulisannya seperti ini, baik dan benar. Contoh penggunaan huruf miring untuk nama ilmiah atau nama Latin. Contoh ilmiahnya adalah Oryza sativa. Ini adalah merupakan nama ilmiah dari padi. Penulisannya Oryza sativa. Contoh kata atau kalimat penggunaan kata turunan. Contoh tata cara penulisan kata turunan untuk kata dasar berimbuhan atau untuk istilah asing dan singkatan, misalnya bernyanyi. Berimbuhan, ber ditambah kata dasar nyanyi yang ditulis serangkai. Jadi bernyanyi. Terus yang kedua, mengupload. Imbuhan eng ditambah istilah asing upload yang dihubungkan dengan tanda hubung atau min. Jadi mengupload. Terus contoh yang ketiga, di PHK. Imbuhan di ditambah dengan singkatan PHK yang dihubungkan dengan tanda hubung di PHK. Penulisannya seperti ini, di PHK. Yang berimbuhan di PHK. Jadi PHK. Contoh yang ketujuh, contoh kata atau kalimat singkatan dan akronim. Contoh singkatan dalam bentuk kalimat, yang pertama, Reni telah resmi menyandang SH setelah berhasil melewati sidang skripsi pada hari Selasa kemarin. SH yang dimaksud dalam kata Reni telah resmi menyandang SH, arti dari SH adalah sarjana hukum, singkatan dari SH. Yang kedua, contoh dari singkatan, acara tersebut dibuka dengan sambutan dari BPK, BPK Asep Kusmana. BPK yang dimaksud adalah Bapak. Jadi singkatannya BPK adalah Bapak. Terus yang ketiga, Hanif kini resmi bersekolah di SMAN 37 Jakarta. Singkatan atau arti dari SMAN adalah Sekolah Menengah Atas Negeri. Yang kedua, contoh akronim dalam bentuk kalimat. Yang pertama, Tini menjabat sebagai humas di perusahaan tersebut. Akronimnya adalah humas, yang dimaksud adalah hubungan masyarakat. Terus yang kedua, ruko itu merupakan milik dari keluarga Pak Cahyo. Maksud dari kata ruko adalah rumah toko. Yang ketiga, tanggal 2 Mei merupakan tanggal yang diperingati sebagai Hardiknas. Maksud dari kata Hardiknas dalam akronim adalah Hari Pendidikan Nasional. Sekian dan terima kasih.